Pada video kali ini saya akan nge-share pengalaman buruk saya di perjalanan, yaitu ketika saya pulang ya dari kapal pesiar. Saya nggak nyampe-nyampe ke Indonesia nih. Nah, bagaimana ceritanya? Tetap stay di video ini. Halo sahabat laut semua, kembali lagi dengan saya Gede Darsana. Nah, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya selalu dilancarkan nih. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini, channel yang membahas seputar kehidupan kapal pesiar, kalian bisa langsung subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, siapa tahu kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat seputar kapal pesiar, terutama buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar nih. Nah, buat teman-teman nih yang baru tahu saya Gede Darsana, dan pada saat ini saya sedang liburan nih, alias cuti selama 2 bulan. Jadi hampir 2 bulan saya udah liburan di sini. Sekarang tinggal 2 minggu lagi saya mesti balik lagi ke kapal pesiar. Nah, teman-teman, bagaimana pengalaman buruk saya waktu ini ketika saya pulang nih? Nah, sebelumnya mudah-mudahan kalian tidak akan mengalami kejadian seperti saya ini. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali kapal pesiar pasti bingung nih, bagaimana perjalanan ketika dari Indonesia ya sampai ke luar negeri, sampai kapal pesiarnya, pasti akan sedikit bingung. Nah, jadi gini teman-teman, ketika saya pulang disembark di tepatnya di Inggris waktu itu ya, di Southampton. Di situ pas pada saat itu yang pulang krunya kurang lebih 50-an nih. Nah, jadi di Southampton tersebut ada 2 bandara nih. Ketika saya masih di dalam kapal pesiarnya, di situ 50 kru tersebut dibagi menjadi 2 ya, 25 ke terminal A dan 25 lagi ke terminal B. Nah, jadi terminal ini beda airport ya teman-teman. Nah, jadi di sana saya dikasih tahu sama crew office-nya. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu crew office itu orang yang bertanggung jawab tentang kru di kapal pesiar, administrasi atau gimana, masalah gaji, itu yang bertanggung jawab itu orang crew office. Nah, jadi crew office ini menyuruh saya ke grup A, jadi ke terminal A ya. Nah, saya sih oke-oke aja nih waktu itu, karena saya nggak tahu mah, saya cuma ngikut aja. Saya lihat tiket, oh tiket saya ke terminal A, jadi saya mesti harus ke terminal A. Nah, pada saat itu saya mengikuti arahan dari crew office-nya ini, jadi saya ke terminal A. Sekitar jam 8 pagi kita udah cabut ya, kita udah cabut dari kapal pesiarnya menuju ke terminal A-nya. Nah, perjalanan dari kapal pesiar ke bandaranya itu kurang lebih 1 jam. Jadi di sana saya nyampe sekitar jam 9-an ya. Nah, pas saya nyampe itu, saya tunggu nih karena check-in-nya itu 4 jam sebelumnya ya. Penerbangan saya itu sekitar jam 2 kalau nggak salah, jam 2 siang. Nah, jadi saya masih nyantai itu waktu itu karena nyampenya jam 9, masih early, dan sekitar jam 10 itu saya cek ini. Penerbangan saya waktu itu menggunakan Emirates. Nah, jadi saya cek ini ke Emirates-nya. Di sana saya sudah line up, sudah ngantri, pas jam 10-nya saya mau check in. Nah, pas check in tersebut, pas giliran saya itu, petugasnya itu agak bingung ya. Ini bener, katanya saya udah punya tiket, udah lengkap, nama saya bener, dokumen udah lengkap, tapi saya nggak bisa masuk ke dalam pesawat itu karena katanya tiket pesawatnya itu belum di-approve. Maksudnya belum di-approve itu saya nggak tahu ya. Terus mereka menyuruh saya menanyakan ke pihak kapalnya. Nah, jadi secara otomatis saya coba nih nanya ke pihak kapalnya. Nah, di situ buat teman-teman nih yang bekerja di kapal pesiar, nanti pas kalian pulang itu pasti kalian dikasih kertas ya. Kalau ada apa-apa kalian hubungin itu, dan itu gratis nih teman-teman. Bisa lewat telepon di bandara atau bisa lewat wifi ya, karena di bandara itu rata-rata ada wifi gratisnya. Nah, ketika saya menghubungi crew office itu dari bandaranya, ternyata saya itu tidak ke stasiun A atau ke bandara A ini. Saya harus masuk ke bandara B. Waduh, jadi saya salah bandara ya. Ternyata bandara saya di bandara B tersebut.
Nah, saya sih oke, nggak apa-apa, mungkin masih ada waktu. Akhirnya saya memutuskan untuk mencoba ke Bandara B tersebut. Tapi pas ditanya sama petugasnya apakah saya mau check-in dari sini atau pengen ke Bandara B-nya, ternyata dikasih tahu saya bahwa Bandara B itu jauh ya, itu sekitar 2 jaman. Dan itu kalau kita naik taksi itu kira-kira habis sekitar 350 pound sterling teman-teman. Jadi kira-kira kalau dirupiahkan itu sekitar 5 jutaan ya. Coba bayangin, cuma dari bandara ke bandara A ke bandara B jaraknya 2 jam, itu spend 5 juta teman-teman. Jadi saya gini ya, saya surprise nih teman-teman. 5 juta, mana mau saya bayar segitu ya. Ini kan bukan kesalahan saya, ini kesalahan kru office-nya. Nah, jadi saat itu saya coba menghubungi yang namanya Crew Travel. Nah, jadi seperti tadi di kertas itu yang tadi pas kita sign off itu, pas disembark itu kita dikasih kertas. Ada yang nomor kapal pesiarnya dan ada juga nomor Crew Travel. Crew Travel ini mencakup Carnival ya, Carnival Corporation, seluruh perusahaan yang melibatkan Carnival seperti Holland America Line, Princess, apalagi Seabourn, pokoknya yang di bawah naungan Carnival Corporation. Saya hubungi itu, saya jelaskan masalahnya, saya bilang saya nggak punya uang untuk naik taksi dari bandara A ke bandara B. Setelah saya tadi jawab seperti itu, tiba-tiba setelah 5 menitan ada balasan nih. Ternyata saya buka balasannya itu gini ya teman-teman, saya dipesenin lagi tiket pesawat baru langsung dari stasiun A tersebut, dari bandara A tersebut. Tapi jamnya itu teman-teman, jamnya itu besok harinya. Tuh gila kan, besok harinya. Jadi mau nggak mau saya chatting lagi, apakah saya dapat hotel atau enggak. Ternyata dijawab lagi, saya dipesenin hotel. Oke, kebetulan hotelnya itu dekat nih, dekat dari bandara ya, cuman jalan kaki doang. Oke, saya terima nih. Setelah itu saya ngambil luggage lagi, bawa lagi ke hotel, dan di sana saya tinggal selama 1 hari nih di hotel tersebut. Dan keesokan harinya sekitar jam 11 siang saya udah di bandara tersebut. Dan sekarang check-in lagi nih di Emirates lagi. Penerbangan jam 2 siang lagi dari Southampton ke Hong Kong nih teman-teman, ke Hong Kong. Nah, di sana perjalanan kira-kira berapa jam ya? Kira-kira 11 jam kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah saya udah lupa nih. Kira-kira segitu, pokoknya lama. Nah, setelah sampai di Hong Kong, ini kan saya udah oke-oke aja ini. Transitnya itu ke Hong Kong, habis Hong Kong baru ke Bali nih teman-teman. Nah, pas sampai di Hong Kong tersebut, pas saya keluar itu mau transit, mau ke ke nyari gate ke Balinya, penerbangan ke Balinya, kok saya dengar kok ada ribut-ribut gitu ya, pokoknya kayak penonton sepak bola nih, gitu. Saya bingung nih teman-teman, bingung. Ada apa ya? Terus saya jalan tetap sudah. Pas keluar nih teman-teman, di bandaranya itu full, penuh dengan orang teman-teman, penuh dengan demonstran. Ternyata pas saat pesawat itu landing ada demo teman-teman. Demonya itu besar-besaran ya. Pernah nggak teman-teman dengar bahwa di Hong Kong itu ada demo antara masyarakat dengan polisi? Nah, pada saat itu dah saya di sana di Hong Kong. Saya ditarik bajunya disuruh baca gini-gini bahwa polisi di Hong Kong itu jelek gini-gini. Pokoknya saya dihasut. Akhirnya saya lari nih teman-teman. Lari. Terusnya saya kayak dilindungi gitu ya sama polisi-polisi gitu. Kebetulan waktu itu nggak cuman saya aja, banyak sih ada yang keluar pas dari pesawatnya itu. Langsung kita dibawa ke hotel nih teman-teman. Itu parah banget tuh, menegangkan banget waktu itu. Nah, habis itu kita dibawa ke hotel nih teman-teman. Nah, itu saya masih bingung nih, terus saya gimana pulangnya ini? Nah, terus kita dikasih tahu bahwa menunggu situasinya lebih tenang sedikit baru nanti kita diterbangkan. Dan mau nggak mau saya di Hong Kong selama 5 hari. Saya kontak lagi nih Princess Cruise-nya. Ternyata Princess Cruise-nya itu ngasih
penerbangan baru, kemudian kita dibayarin hotel, hotelnya tuh nggak bayar sama sekali teman-teman. Pokoknya kita gratis, mau makan apa, minum apa gratis. Jadi itu yang saya salut dengan perusahaan saya ini, di tempat saya bekerja ini, yaitu Princess Cruises. Nah teman-teman, jeleknya itu nih, banyak teman-teman saya yang nitip uang. Jadi pas keluarganya itu udah nunggu saya di bandara, ternyata saya itu udah 2 kali nggak jadi ya. Udah kan pertama yang di bandaranya itu saya delay lagi, kemudian di Hongkong itu 5 hari lagi. Kasihan nih yang nitip, terutama keluarga saya nih yang udah dari Buleleng ke Denpasar, udah balik lagi, bolak-balik. Itu jauh nih teman-teman. Terus menghabiskan waktu juga ya, kasihan juga keluarga saya. Nah jadi seperti itu ya, saya 5 hari di Hongkong, kemudian terbang lagi, situasinya sudah kondusif, dan akhirnya saya nyampe di Bali nih teman-teman. Nah jadi mudah-mudahan nih pengalaman saya tersebut tidak pernah terjadi buat kalian ya. Tapi ya berdoa aja biar perjalanan kalian tetap selalu lancar, tidak ada masalah. Jika kalian ragu masalah perjalanan di bandara itu, jangan malu bertanya ya teman-teman, kita harusnya kemana, pokoknya tanyain. Banyak kok di bandara orang yang nggak bisa bahasa Inggris, mereka itu cuma bahasa isyarat ya. Saya pernah di stop sama orang kayak orang-orang Arab gitu ya, dia nggak bisa bahasa Inggris, cuman gini aja nunjuk-nunjuk saya. Terus karena saya kasihan, saya bantu mereka, ngasih tahu di mana gate-nya gitu teman-teman. Pokoknya kalian nggak usah malu bertanya ya, buat teman-teman nih, terutama yang pertama kali berangkat kapal pesiar. Nah, gimana teman-teman? Saya harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah, terutama buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar. Nah, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Di YouTube ya, banyak nih DM di Instagram, di TikTok, di Facebook. Itu saya gini ya, saya mohon maaf nih, banyak banget DM-nya, saya nggak bisa jawab satu persatu. Mending kalian tanyakan di YouTube langsung ya, karena saya selalu aktif di YouTube nih teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan nantikan video berikutnya ya seputar kapal pesiar. Bye.